Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan mengenai bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan di macam-macam demokrasi, yaitu dilihat dari ideologinya. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila, di mana sistem demokrasi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum. Lalu, ciri dari demokrasi: adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan publik, pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak rakyat, persamaan hak seluruh rakyat, lembaga peradilan dan kehakiman yang independen, kebebasan pers, adanya pemilu yang jujur dan adil, dan pengakuan terhadap perbedaan. Berikutnya yaitu tentang sistem demokrasi Pancasila. Bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, lalu ciri-ciri demokrasi Pancasila, serta asas dan fungsi demokrasi Pancasila. Mari kita kaji. Prinsip demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah nilai-nilai Pancasila. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila ciptaan Sudarnoto. Oke, kalian bisa kan? Yuk sama-sama nyanyinya ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semoga kalian bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, bagaimana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Lalu demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Nah, hal ini harus ada dalam sebuah negara demokrasi Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat, berdasarkan kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat. Keselarasan antara hak dan kewajiban, penghargaan hak asasi manusia, tidak menganut sistem monopartai, tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, mendahulukan kepentingan rakyat, aspirasi disalurkan melalui wakil rakyat, tidak mendukung demonstrasi yang berujung kerusuhan. Lalu bagaimana asas dan fungsi dari demokrasi Pancasila? Asas demokrasi Pancasila yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Lalu fungsi demokrasi Pancasila meliputi menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara, menjamin berdirinya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya NKRI berdasarkan sistem konstitusional, menjamin tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila, menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan seimbang antar lembaga negara, serta menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab. Bagaimana dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Pada masa periode 45-49, demokrasi pada periode ini baru terbatas pada fungsi pers yang mendukung kemerdekaan. Lalu periode 49-59,
di mana terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar, perubahan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Periode 59 sampai 65, Indonesia menganut demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri terbatas peran partai politik, terbentuknya DPR-GR, lemahnya hak dasar manusia, tidak ada kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan. Pada periode 65 sampai dengan 98, di mana pemilu dilaksanakan secara periodik 5 tahunan, terjadi penyederhanaan partai politik dan mencuatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan. Dan periode 98 sampai dengan sekarang, di mana terjadi reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, jaminan kebebasan pers, dan jaminan berpolitik. Nah, lalu yang terakhir, membangun kehidupan demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pentingnya kehidupan demokrasi sebagai berikut: adanya persamaan kedudukan di muka hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Perilaku demokrasi tercermin dalam sikap taat hukum, mengutamakan musyawarah, melaksanakan keputusan musyawarah dengan tanggung jawab, memilih pemimpin dengan cara demokratis, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Nilai-nilai demokrasi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berkelompok, kebebasan berpartisipasi, kesetaraan gender, kedaulatan rakyat, rasa percaya diri, dan kerjasama. Baiklah anak-anakku semuanya, Ibu harap setelah menyaksikan video pertama dan kedua tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia, kalian akan lebih memahami lagi. Dan jangan lupa di screenshot komennya yang berisi nama dan kelas kalian, serta kirim nanti ke model screenshotannya. Oke, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.